Hai guys, jumpa lagi dalam YouTube channel aku. Kali ini aku nggak kemana-mana, aku ada di sini. Dan pada kesempatan kali ini aku lagi makan siang ya guys ya. Karena sebentar lagi berangkat kerja. Masuk siang hari ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, terima kasih banget. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman mengajukan kayak apa ya, laporan pajak gitu, lapor pajak tahunan kalau di Indonesia kan gitu ya. Nih kelihatan nggak ya, kayak makanannya tuh. Terus bentar ya, aku suap dulu karena ini aku makan pakai ikan asin jambal yang udah aku tumis pedas, pedas menurut netizen. Panas. Jangan salah fokus, beneran agak karena sering pakai masker jadi begini lagi. Kemarin udah hampir sembuh, terus karena di fasilitas lagi banyak yang kena influenza dan itu bener-bener bahaya juga virus itu gitu ya kan. Terus pada isolasi dan kita harus pakai masker guys, itu salah satu keharusan. Nah tadi aku mau cerita soal pelaporan pajak tahunan. Jadi karena aku kerja di sini belum ada 1 tahun, tapi mereka udah kenakan pajak hitungan per tahun. Setiap gajian itu udah otomatis dipotong guys dari perusahaan. Perusahaan tuh langsung bayarkan ke si kantor pajak, ya kan? Nah, jadi ada 2 jenis nih sebenarnya. Ada perusahaan yang langsung laporkan, ada juga yang enggak. Enaknya kalau ada perusahaan yang langsung melaporkan, kita tuh nggak ribet gitu ya kan, karena mereka udah laporin sendiri ke kantor pajak gitu berapa uang yang sudah dibayarkan oleh kita gitu. Sedangkan kalau mereka nggak bayarkan, kita harus hitung sendiri gitu. Semuanya gampang juga sih, kita tinggal masuk ke aplikasi kita, ke akun pajak kita, terus kita masukin sendiri semua gitu ya kan, data-datanya, berapa pendapatan kamu gitu ya kan selama bekerja di sini gitu. Nah kalau aku kan untungnya nih, alhamdulillahnya perusahaan yang pernah aku tempat kerjaku itu adalah perusahaan-perusahaan yang cukup besar, jadi mereka yang melaporkan. Kayak aku kerja di Kohl's, pihak Kohl's yang melaporkan. Terus itu yang supermarket besar waktu itu aku kerja ya, baru kali ini kan aku sebut kayaknya ya. Terus kali ini juga di nursing home atau aged care, itu juga pihak fasilitas yang perusahaan yang melaporkan. Nah jadi pas udah waktunya lapor pajak, aku udah dapat email kalau data aku tuh udah selesai dilaporkan dari perusahaan-perusahaan, silakan dilanjutkan. Tandanya aku udah bisa langsung proses pelaporan pajakku gitu guys. Atau kalau mereka biasa sebut kayak klaim pengembalian pajak gitu ya kan. Nah karena seperti yang tadi aku sebut, aku belum bekerja di sini selama setahun, jadi itu pengembaliannya lumayan banyak setelah dilaporkan. Karena faktor apa? Di $19.000 pendapatan pertama karena aku baru bekerja di sini ya guys ya, belum bertahun-tahun kan kerja di sini. $19.000 atau sekitar kurang lebih 190 juta pendapatan pertama kamu itu bebas pajak. Oke. Satu itu. Nah,
pendapatanku sudah melewati itu kan, melebihi itu. Jadi yang dihitung adalah kelebihan dari $19.000 tersebut yang dihitung dikenakan pajaknya gitu. Total pajak yang sudah aku bayarkan selama dihitungnya dari aku bekerja itu dari September tahun lalu sampai di Juni tahun ini gitu ya kan. Jadi itu kurang lebih ada September kan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, kurang lebih ada 9 bulan. 9 bulan itu pajak yang sudah aku bayarkan itu sekitar 4.000, kurang lebih nih ya, 4.500 sekian, atau sekitar 45 juta yang sudah aku bayarkan, yang secara otomatis sudah dipotong dari perusahaan tiap gajian guys. Jadi nggak bisa, kalau udah sistemnya kayak gitu, setiap gajian itu dapet slip gaji gitu kan, udah kelihatan aja penghasilan kotor segini, penghasilan bersihnya segini setelah dipotong pajak gitu guys, kurang lebih gitu ya. Nah dari situ, nah yang mereka udah potong itu udah di 4.500. jadinya apa, ketika aku klaim ditambah lagi 19.000 pertama itu gratis, bebas pajak, bukan gratis, bebas pajak maksudnya. Aku lengkapi, aku jawab semua pertanyaan mereka, seperti contohnya kayak kamu, biaya ongkos kamu, kayak transport kamu selama kamu kerja, kamu bisa masukin ke situ, diklaim bisa ke situ. Terus udah gitu aku ada beli seragam sendiri sama sepatu kerja, itu aku masukin juga ke situ. Di situ ada bagiannya, masukin ke situ, kita klaim sebagian. Jadi beberapa persennya itu akan diganti sama pemerintah gitu ya guys ya, segala keperluan kita untuk bekerja. Nah setelah aku klaim, lalu di bawahnya itu ada estimasi guys, estimasi pajak yang akan kembali ke aku gitu ya kan. Itu sekitar kurang lebih 60% dari pajak yang sudah aku bayarkan tersebut, yang tadi udah aku sebut ya. Kalau lupa di rewind lagi. Oke. Jadi aku dapat sekitar 60% dari situ, uangnya langsung masuk ke dalam rekeningku. Jadi pas ngisi data-data itu semua langsung dikoneksiin ke akun bank aku. Lalu ada keterangan itu akan diproses biasanya itu selama 2 minggu katanya. Tapi beruntungnya karena perpajakan aku tuh belum sangat ribet, aku tidak ada laporan soal aset yang aku miliki, belum ada aset saya di sini ya kan. Terus ya hanya ngelaporin itu aja gitu ya kan. Nah akhirnya dalam kurun waktu seminggu itu uang udah langsung masuk ke dalam rekening pribadiku. Aku kasih tahu kan ke suamiku, sayang aku udah dapet uang pengembalian pajak loh. Kata suamiku kaget kan, karena itu termasuk terbilang proses yang cepat kata dia gitu. Ya mungkin itu faktornya karena memang belum terlalu rumit ya pelaporan pajakku gitu. Alhamdulillah hakku dikembalikan oleh pemerintah Australia. Itu dia.
lumayan say ya kan, dari 4.500 kurang lebih, nggak kurang lebih, memang 60%-an sekian itu dananya kembali lagi ke aku gitu. Kayak dapat rezeki nomplok nggak sih, padahal itu duit gue juga yang udah gue bayarin ya kan. Cuman ya, terus kalau dibilang ada nggak sih yang nggak lapor pajak di sini? Jangan coba-coba ya guys, karena akan merugikan diri sendiri. Jadi gini, kalau yang nggak lapor pajak, karena setiap pekerja di sini harus punya nomor pajak. Kalau di kita itu kan NPWP. Jadi kalau kamu nggak punya NPWP, nggak punya nomor pajak, terus kamu kerja, otomatis kan kamu nggak ngelaporin kan. Itu sama perusahaan itu nggak bisa. Perusahaan tuh banyak yang nggak mau. Kalau ada yang nakal, bosnya, itu bisa-bisa kamu dipotongnya langsung 50%. Karena kan nggak tahu kamu harus gimana. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini koreksi aku kalau aku salah gitu. Cuman saya ingat aku waktu suamiku cerita ada gitu. Jadi kalau nggak laporin pajak kamu nih, kayak misalkan ada perusahaan yang nggak ikut ngelaporin, terus kamu kan otomatis harus ngelapor secara mandiri dong. Itu bisa-bisa kalau kamu nggak lapor, nanti dikenakannya sama pemerintah ketika ketahuan itu langsung dipotongnya 50% guys dari pendapatan kamu. Misalkan kamu sehari dapatnya $500 atau sekitar 5 juta sehari, berarti pemerintah langsung potong itu 2.250-nya atau sekitar 2.500.000. Sorry, kurang lebih begitu guys. Ini mohon maaf banget, bukan maksud mau pamer, aku cuma mau berbagi pengalaman bagaimana perpajakan di Australia gitu ya guys ya. Nah, kurang lebihnya aku mohon maaf. Buat kalian jangan lupa like dan subscribe serta share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye bye guys. Terima kasih.